Oke. Nggak bisa kok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Nusabani dari Prodi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan Universitas Aisyah Yogyakarta dari lintas jalur 3 kelompok C4. Baiklah, di sini saya akan membuat video mengenai konseling atau KIE tentang prakonsepsi, yang mana untuk memenuhi evaluasi pada mata kuliah prakonsepsi dengan dosen pengampu Ibu Fayakun Nurrohmah. Baik, kita langsung saja untuk ke konselingnya nggih. Sebelumnya di sini saya menggunakan Mbak Hani Rizalatul sebagai responden. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Julia yang bertugas pada malam hari ini. Apa benar ini dengan Mbak Hani? Iya, benar. Mbak Hani ya, tanggal lahirnya tanggal 24 April 1996, nggih? Iya. Iya, Iya, benar. alamatnya di Jalan Godean nomor 5, Banyuraden, Yogyakarta. Iya, benar. Iya. Baik. Jadi Mbak Hani, tujuan saya di sini ingin memberikan konseling kepada Mbak Hani mengenai asuhan prakonsepsi, yang mana tadi saya dengar kalau Mbak Hani ini caten nggih, calon pengantin nggih? Iya. Ya, jadi sebelum nanti sudah menikah ada lebih baiknya dulu kita berikan itu konseling pranikah atau konseling prakonsepsi gitu ya Mbak Hani. Yang mana nanti tujuan konseling ini untuk menambah wawasan Mbak Hani, untuk menambah ilmu Mbak Hani mengenai asuhan-asuhan prakonsepsi itu. Seperti itu nggih Mbak Hani. Bagaimana Iya. Pak? Nanti nggak lama-lama kok, nanti waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit aja. Apakah Mbak Hani setuju? Iya. Iya, setuju. Baik, jika setuju, Mbak Hani silakan tanda tangan di sini untuk sebagai tanda persetujuan, nggih. Baik, terima kasih Mbak Hani. Baik, kita langsung mulai saja nggih Mbak Hani, nggih. Rileks saja, kita kayak ngobrol-ngobrol biasa saja, nggih. Nggak usah tegang-tegang gitu. Oh iya Mbak Hani, sebelumnya kan ini saya Iya. mau konseling masa prakonsepsi, masa caten, yang mana masa ini tuh masa sangat penting sebenarnya, nggih. Tapi malah masa ini tuh malah dianggap sepele gitu. Nah, sebelumnya ada hal-hal juga yang harus kita perhatikan pada masa prakonsepsi ini, Mbak Hani. Di antaranya yang ingin saya sampaikan itu mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Apakah Mbak Hani sudah menerapkannya? Iya. Misalnya nih, mencuci tangan. Apalagi di masa sekarang ya Mbak Hani ya, pada masa pandemi seperti ini, harus mencuci tangan. Mbak Hani udah menerapkannya belum nih? Iya, menerapkan. Menerapkan ya, tapi nggak tahu nih cuci tangannya udah benar apa belum gitu ya. Iya. Ya, paling nggak cuma cuci tangannya asal-asal basah aja gitu ya. Iya. Nah, Sama kayak sabun. ya jadi Mbak Hani dalam cuci tangan itu kita baiknya itu kita menggunakan sabun dan air mengalir seperti itu nggih. Nah, nanti saya ajarkan juga untuk 6 langkah cuci tangannya, itu yang baik. Itu kita mencuci tangan, misal mencuci tangan sebelum makan, sesudah makan, apalagi di masa pandemi ini, setelah berpergian, setelah keluar rumah, setelah berjabat tangan dengan orang lain, seperti itu. Nah, di masa pandemi ini juga kita harus menjaga jarak kan, social distancing, yang mana juga sudah diterapkan itu. Gitu ya Mbak Ani, memakai masker gitu, itu kan juga untuk perlindungan diri kita sendiri. Terus juga di rumah juga ini menggunakannya air pam atau air apa Mbak, untuk kegiatan sehari-harinya untuk mandi, masak, mencuci? Pakai itu, Mbak, sumber air itu, Sanyo. Oh, pakai sanyo ya. Jadi itu juga sangat berpengaruh nih, jadi tidak dari asal sembarang air gitu, kita kan nggak tahu di dalam kandungan air itu ada bakteri atau apa gitu. Jadi harus yang bersih untuk mandi, untuk mencuci sayur, untuk mencuci baju, makanan, semuanya dari sumber air yang bersih gitu. Seperti itu ya Mbak Ani ya. Nah, dan juga perilaku hidup bersih dan sehat. Tadi sudah bersih nih, sehat. Dalam artian sehat itu enggak cuma tentang badannya gede, gemuk itu sehat belum tentu ya Mbak Hani. Jadi untuk sehat itu kita juga memerlukan aktivitas-aktivitas fisik. Nggak mesti harus
lari setiap hari, nggak mesti harus olahraga setiap hari gitu, nggak perlu. Cukup olahraga-olahraga ringan saja. Misal pagi bisa jalan-jalan santai ke warung lah gitu, itu nggak apa-apa. Misalnya kita kita biasanya nyebutnya dengan kita biasanya nyebutnya dengan 1.000 langkah per hari gitu, kayak bolak-balik aja rumah tetangga, ngegosip gitu kan, kayak udah gerak gitu. Jadi nggak cuma berdiam diri di rumah gitu. Heeh. Itu yang Mbak Hania untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, selanjutnya juga untuk pemenuhan gizi seimbang. Nah, gizi seimbang tadi udah perilaku hidup bersih dan sehat. Sekarang juga harus memenuhi pemenuhan gizi seimbang. Yang mana tadi nggak mesti maksudnya gizi seimbang di sini semuanya terpenuhi. Kita mengkonsumsi ada daging, proteinnya ada, karbohidratnya ada, sayurnya ada, terus buahnya ada. Jadi bukan cuma saya sehat kok tiap hari makan daging ya, percuma gitu tiap harinya makan daging, sedangkan sayurnya nggak ada, buahnya nggak ada gitu kan, belum seimbang gitu. Jadi untuk proteinnya misal makan daging, nggak mesti harus setiap hari atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Kalau nggak bisa dari daging, misal dari ikan, dari telur kan bisa tuh, kalau emang nggak terjangkau gitu ya. Bisa diganti juga dari tempe, tahu gitu. Yang penting itu porsinya cukup, jadi porsinya terpenuhi. Ada apa aja tadi? Ada proteinnya ada, misal dari daging, telur, tahu gitu, sayurnya ada juga, buahnya ada gitu. Itu ya Mbak Hani ya. Iya, Dan Mbak. juga yang paling penting itu untuk meminimalisir apa, mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji. Biasanya kan anak-anak muda nih suka nih ya, cepat saji, mie instan. Nah, gitu dihindari, dikurangi, makan-makanan junk food gitu dikurangi. Begitu nggak Mbak Hani nggih? Nah, dan Iya. juga yang nggak kalah penting itu kita untuk secara dini atau mulai dari sekarang tuh udah boleh kok untuk mengkonsumsi asam folat. Yang mana Mbak Hani ini kan udah caten ya, caten. Jadi mulai Iya. dari sekarang nggak apa-apa untuk konsumsi asam folat. Jadi untuk persiapan di masa kehamilannya nanti. Jadi nggak mesti harus nunggu hamil dulu untuk konsumsi asam folat gitu ya Mbak Hani ya. Nanti juga bisa saya resepkan untuk asam folatnya nggih, bisa dikonsumsi dari sekarang. Gitu nggih Mbak Hani nggih. Nah, dan juga ingin saya sampaikan nih Mbak Hani yang nggak kalah penting juga ini mengenai cara menjaga alat reproduksi atau menjaga kebersihan kewanitaan. Nah, soalnya di sini kan juga sering banyak yang belum paham ya, makanya suka sering ada keluhan lah, keputihan lah, gatal-gatal lah gitu, karena mereka belum tahu cara untuk menjaga alat kewanitaan atau organ reproduksi gitu. Biasanya nih Mbak Hani nih kalau lagi haid atau lagi ini berapa kali nih ganti pembalutnya? Berapa kali? 4 kali. 4 kali biasanya. Kalau Iya, deres 5 kali. iya bagus. Itu udah bagus sekali ya Mbak Aria. Soalnya itu kan harus minimal tuh 3 kali ya, minimal loh Mbak, minimal gitu. Itu Mbak ini udah 4 kali, 5 kali, berarti udah bagus. Nah, untuk apa, ceboknya sendiri biasanya gimana nih? Udah benar belum nih? Tapi biasanya kebanyakan dia yang cebok itu ya asal cebok aja. Tapi kan ada yang lebih dianjurkan untuk dari cebok itu dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan, gitu nih Mbak Hani. Jadi kotoran-kotoran yang Iya, dari iya. atas itu nggak ke depan, nggak ke bagian-bagian yang depan gitu. Kalau bagian yang depan kan nanti malah jadi kotor gitu yang depannya, makanya itu bisa menyebabkan bakteri. Nanti malah terjadi, apa, gangguan-gangguan gitu. Seperti itu ya Mbak Haning ya. Nah dan juga Iya. Mbak, saya sarankan untuk tidak memakai, apa, sabun-sabun pembersih Pohon wanita sirih. gitu. Mhm. Ya nggak usah ya Mbak Hani ya. Nah, selanjutnya saya ingin nanya dulu nih mengenai imunisasi TT-nya Mbak Hani. Ingat nggak nih, imunisasi TT-nya terakhir kapan? Sebelumnya Mbak Hani tahu nggak imunisasi TT itu apa? TT itu tetanus ya, Mbak? Iya, Tetanus. benar sekali. Jadi imunisasi TT itu imunisasi tetanus toksoid yang biasa kita sebut seperti itu, nggih. Yang mana dia itu mencegah dari, apa, virus
tetanus gitu. Jadi secara dini memang diberikan imunisasinya, seperti itu ya, Mbak. Nah, apa, dan juga ada jadwal-jadwal imunisasinya gitu. Untuk jadwal imunisasi Mbak Hani sendiri ingat nggak nih kapan terakhir? Jangan-jangan Nggak lupa tahu. nih. Lupa nih. Iya, Lupa. Ya lupa udah, ya kapan ya? Kalau oh iya, nggak tahu aku Mbak. nggak tahu? Ya udah nggak apa-apa. Cacat itu. Ya udah nggak apa-apa, saya sampaikan. Jadi imunisasi TT ini biasanya kita berikan 5 kali, Mbak. Biasanya kalau, dia ingat, apa, tanggal imunisasinya atau kapan terakhir kali imunisasinya itu kan, kita gampang ya tinggal lihat di kartu KMS-nya gitu, bisa menentukan ini imunisasi TT berapa lagi yang belum gitu. Tapi kalau seperti Mbak Hani, kalau Mbak Hani lupa berarti nanti saat Caten itu Mbak Hani dilakukan imunisasi TT1 nggih? Imunisasi TT1. Oh, iya iya iya. Heeh, imunisasi TT1. Nah, TT1 ini nanti cuma untuk membentuk kekebalan tubuh, Mbak Hani. Nah, selanjutnya baru dilakukan TT2. TT2 ini jaraknya nanti 1 bulan dari TT1. Jaraknya 1 bulan dari TT1. Nah, selanjutnya untuk TT1 ini perlindungannya 3 tahun. Nanti Mmm, setelah TT2, kan TT3. TT3 itu jaraknya 6 bulan dari TT2 tadi. oh iya. Masa perlindungannya itu 5 tahun. Setelah TT3, TT4, jaraknya itu 1 tahun dari TT3 untuk perlindungan 10 tahun. Nah, selanjutnya nanti baru TT5. Untuk TT5 ini jaraknya juga 1 tahun dari TT4, nah tapi perlindungannya lebih panjang Mbak Hani. Jadi perlindungannya sudah 25 tahun ke atas, begitu. Jadi nanti jangan lupa ya Mbak Hani ya, nanti disuntik TT1 dulu, berarti ya statusnya nanti 1 bulan lagi baru datang lagi untuk suntik TT yang kedua, gitu nggih? Iya. Ya, baik, lanjut nih, kita lanjut untuk, apa, mengenai infeksi atau bahaya dari penyakit menular seksual. Mbak Hani tahu nggak nih penyakit-penyakit menular seksual apa aja? Ada yang Mbak Hani tahu nggak? HIV, Mbak. Ya, benar sekali. Salah satunya HIV ya, Mbak, tapi masih banyak lagi. Eee Misalnya ada HIV, ada sifilis, terus ada herpes, masih banyak banget ya, Mbak, tapi itu sangat-sangat berbahaya. Misal kita ambil contohnya HIV, Mbak Hani tadi kan sudah tahu tentang HIV nggih? Udah tahu tentang HIV. Iya. Nah, Mbak tahu nggak nih cara penularannya HIV itu dari mana? Gimana? Nggak tahu, Mbak. Iya, jadi penyakit HIV ini namanya juga penyakit menular seksual nih, Mbak. Jadi penularannya itu dari melakukan hubungan seksual gitu. Baik itu secara vaginal, secara anal, atau secara oral gitu. Nah, dan juga penularan HIV ini bisa terjadi dari transfusi darah, atau memakai alat jarum suntik yang sama. Nah, itu bisa tertular, Mbak. Nah, apa sih bahaya untuk, kita nih yang belum menikah di masa prakonsepsi ini, apabila mengenai terkena HIV gitu ya. Tapi kan kita nggak mau, pasti nggak mau ya, Mbak, pasti kita maunya sehat gitu ya. Tapi kan itu pasti ada Iya. bahayanya, bukan bahaya buat kita sendiri, tapi nanti bahaya buat pasangan kita gitu. Tentunya juga bahaya buat kita sendiri, pastinya keadaan tubuh kita pasti bakalan semakin lama akan semakin memburuk gitu. Nah, apalagi kalau semisal nanti udah menikah, pasti, mau nggak mau itu kan berisiko untuk pasangan kita. Karena kita menikah juga Iya. bakalan ingin mempunyai keturunan gitu. Sedangkan HIV/AIDS ini, nggak bisa, tidak ada pencegahannya tetapi bisa dengan satu cara itu menggunakan kondom. Tapi kan nggak mungkin gitu ya, Mbak, ya. Kita menikah kan ingin mempunyai keturunan gitu. Kalau kita menggunakan kondom berarti sama aja kita dengan menunda gitu nggih. Nah, jadi Iya. sangat berbahaya untuk menularkan kita ke pasangan kita. Nah, apabila nanti kita hamil juga itu berisiko juga untuk janin kita. Jadi ibu yang HIV juga berisiko untuk menularkan, penyakitnya ini ke janinnya gitu. Kecuali nanti ibunya ini memang dikonsumsikan atau diresepkan obat, ada namanya obat ARV, nanti itu emang kalau konsumsinya rutin memang bisa meminimalisir, apa,
untuk tertularnya ke janin gitu. Nah, selain itu juga nanti apabila ibunya terkena HIV bisa, nanti bayinya prematur, nanti bisa cacat bawaan gitu, jadi sangat-sangat berbahaya ya, Mbak, ya. Kita nggak mau ya, Mbak, ya, kita maunya kan, kitanya sehat, bayinya sehat, pasangan kita juga sehat. Jadi untuk mulai dari sekarang itu ya kita harus hindari, penyakit menular seksual ya. Gimana caranya ya, dengan tidak berhubungan seksual di luar nikah juga nanti dianjurkan, sebelum menikah juga baiknya kita cek dulu gitu kondisi kesehatan kita gimana gitu. Gitu ya, Mbak Ani ya. Selain itu Iya. juga selain itu juga yang nggak bagus nih buat ibu-ibu atau calon ibu atau caten, nggak bagus juga atau nggak baik juga yang mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol. Ibu-ibu yang merokok atau perempuan-perempuan yang merokok, terus, nabza, narkoba gitu, itu nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Ya sama aja kayak menular seksual, pasti ada bahaya di diri kita gitu. Gitu ya, Mbak Hani ya. Misalnya kita merokok jangankan kita, yang merokok aktif, merokok pasif aja itu sangat berbahaya. Kita yang nggak merokok aja, kita yang menghirup asap rokok aja malah itu yang lebih berbahaya gitu. Gitu. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa kalau wanita yang merokok aktif atau merokok pasif itu ada kemungkinan nantinya mandul gitu. Gitu ya, Mbak Ani ya. Bahaya Iya. merokok, terus bahaya narkotika, dan juga bisa juga nanti ada bahaya ke janinnya juga, seperti itu. Itu ya, Mbak Hani ya. Jadi Iya. tapi Mbak Haninya nggak ngerokok kan ya? Nggak ya? Iya, nggak, jangan, Mbak. Nggak usah, bukan nggak usah, tapi jangan. Terus, juga, bahayanya ke janin tadi sudah saya sampaikan nggih. Terus bahaya ke lingkungan kita, ke sekitar kita, ke tubuh kita, pokoknya semuanya yang terkena gitu ya, Mbak Hani ya. Baik, Mbak Hani, dari penyampaian yang saya sampaikan tadi panjang lebar ya, Mbak Hani ya, banyak banget ya, tadi janjinya cuma berapa menit gitu. Apakah Mbak Hani sudah paham? Udah ngerti belum nih? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Coba kalau emang udah paham, Sudah, insya Allah ya. Saya tanya nih, gimana nih buat nerapin perilaku hidup bersih dan sehat? Gimana? Gimana tadi harus cuci tangan pakai sabun dan air mengalir ya kan. Terus setelah bepergian dari manapun, sebelum makan, sesudah makan, kemudian kita kalau di masa pandemi ini jaga jarak, terus pakai masker, terus sama olahraga. terus menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, Ya, gitu. menggunakan Ya, benar sekali Mbak Hani. Berarti Mbak Hani udah paham ya insya Allah nggih. Jadi saya harapkan dari konseling yang saya berikan bisa memberikan wawasan atau tambahan ilmu buat Mbak Hani ke depannya gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi nggih, bahwa pesan saya nanti Mbak Hani silakan untuk suntik TT yang pertama dulu nggih, karena tadi kan lupa jadwalnya. Terus nanti juga untuk konsumsi asam folat begitu nggih. Baik, kalau begitu mungkin Mbak Hani ada yang ingin ditanyakan? Enggak? enggak, Mbak. Oke, cukup nih Mbak Hani nggih. Nanti kalau sekarang nggak ada pertanyaan, ya nggak apa-apa. Nanti kalau misal ada pertanyaan, Mbak Hani nggak usah segan-segan untuk bertanya. Bisa datang ke sini ataupun bisa menghubungi via WhatsApp nggih. Baik Mbak Hani, kalau begitu saya ucapkan terima kasih nggih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang dari cara penyampaian saya nggih. Kalau begitu saya pamit dulu nggih. Mari Mbak Hani, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Rizalatul Iza dari Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan Universitas Aisyah Yogyakarta, kelas lintas jalur 3, kelompok C4. Di sini saya akan melakukan KIE prakonsepsi untuk memenuhi tugas evaluasi dengan dosen pengampu Ibu Fayakun. Di sini saya meminta Mbak Julia untuk menjadi pasien saya. Dan saya sebagai seseorang yang melakukan KIE kepada seorang bidan yang melakukan KIE kepada Mbak Julia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, apa benar ini dengan Mbak Julia? Iya, benar. Tanggal lahir 4 April 1995. Oke. Benar? Benar. Oh iya. Iya, di sini saya Bidanani nggih, saya bertugas pada malam hari ini mau memberikan sedikit konseling dan pengetahuan. Kita sama-sama sharing aja sama Mbak Julia ya. Iya, iya, Mbak. Saya minta waktunya enggak 10 Iya, Mbak. menit ring sama Mbak Julia dia. Eh, tanda tangan di sini sebagai bukti bahwa Mbak Julia bersedia untuk diberikan konseling, ya. Baik, Mbak. Ini, Mbak, sudah. Ya, terima kasih Mbak Julia. Iya. Baik. Jadi yang akan saya jelaskan, jadi kita sharing-sharing ya. Ini Mbak Julia kan mau menikah ya? Iya, Mbak, insya Allah. Iya, Mbak, insya Allah. Amin. Ya, ya mau menikah. Banyak ya persiapan mau menikah ya. Banyak banget, Mbak. Persiapan perasaan, persiapan mental yang harus dipersiapkan. Nah, termasuk ini tadi yang mau saya jelaskan ke Mbak Julia ini juga harus dipersiapkan ya sejak dini ya. Yang pertama itu apalagi di masa pandemi ini kita harus bisa pinter-pinter jaga kesehatan kita ya. Supaya apa? Supaya enggak tertular penyakit, supaya enggak sakit, supaya kita tetap sehat, dapat beraktivitas setiap hari. Nah, kira-kira perilaku yang mencerminkan untuk kita bisa terhindar dari segala macam penyakit itu apa sih Mbak Julia mau tanya? Mungkin kalau yang sekarang itu pakai masker aja, Mbak. Oh iya, iya, memang harus wajib itu ya. Karena Iya. di masa pandemi ini harus wajib pakai masker kita untuk melindungi diri sendiri, melindungi orang lain, juga untuk biasanya kalau anak-anak ABG itu kan malu ya pakai masker, itu enggak gitu. Sekarang gunanya untuk mencegah kita menularkan ke orang lain dan tertular dari orang lain. Ya, memang harus memakai masker. Yang paling penting itu apa? Yang paling penting mencuci tangan. Mencuci tangan, mencuci tangan jarang, ya. Mbak. Yang paling penting. Oh iya jarang ya, karena ini mungkin memang peringatan ya buat kita ya, supaya hidup lebih bersih lagi, lebih sehat lagi ya. Jadi mencuci tangan itu hanya piok-piok-piok, udah selesai, udah enggak ya. Jadi mencuci tangan itu pakai sabun supaya itu bakteri, kuman dan segala macam yang ada di tangan kita mati. Terus juga pakai air mengalir ya. Jadi pakai air mengalir, pakai sabun, yang dibersihkan itu telapak tangan, terus punggung tangan sama kuku ya, itu dibersihkan. Jangan cuma piok-piok-piok udah selesai, enggak gitu ya. Kemudian menggunakan masker betul, kemudian jaga jarak sama orang lain ya, minimal 1 meter supaya
kita terhindar dari virus COVID ya, kalau sekarang ya, COVID-19 itu. Kemudian kalau batuk, kalau bersin, itu ditutupi pakai tangan boleh, pakai tisu boleh, kemudian pakai lengan dalam juga boleh, ditutupin pakai masker atau pakai tisu tadi, terus dibuang, kita cuci tangan lagi. Terus kalau di rumah nih, harus pakai air bersih ya. Kalau misalnya nyuci sayur, misalnya beli sayur di pasar, itu dicuci lagi di rumah pakai air bersih. Air bersihnya air yang mengalir ya. Kalau Mbak Julia ini air di rumahnya air dari PDAM atau apa? Ya, Mbak, dari PDAM. Dari PDAM, Mbak. Nah, kalau dari PDAM kan udah itu ya, udah jelas bersih ya, udah difilter ya. Jadi itu memang kalau kita harus menggunakan air bersih ya. Percuma kalau kita melakukan hal-hal seperti mencuci tangan atau apa, masak ya, mencuci baju tidak menggunakan air bersih kan percuma gitu. Kemudian, nah ini sehatnya itu dari olahraga ya, minimal 30 menit sehari lah kita olahraga ya, 3-5 kali dalam seminggu supaya tubuh kita bugar, terhindar dari segala macam penyakit. Bisa dengan jalan-jalan, mengelilingi rumah, atau lari-lari kecil lah, ya 30 menit aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian, nah ini yang paling penting ini gizi ya. Sekarang itu gizi itu sedang marak diperbincangkan ya, baik dari anak kecil sampai dengan orang dewasa. Nah ini untuk calon pengantin nih ya Mbak Julia ya. Ini Iya, Mbak. gizinya gimana nih? Iya, piringnya isinya apa aja nih kalau makan nih? Boleh tahu enggak? Maksudnya yang paling sering apa di piringnya Mbak Julia itu apa? Paling ya sama nasi, terus kalau nggak ikan, ayam. Gitu sih, Mbak. Oh iya, enak ya Mbak Julia ya itu Iya. ya. Udah, oh enak banget ya itu ya. Ayam sama nasi. Nah, ini sayurnya mana ini sayurnya ini? Iya. Lupa ini sama sayur sama buahnya ini mana ini ya. Jadi jadi harus ingat sayur sama buah. Ini ya yang penting ya. Jadi enggak hanya nasi ya di piring itu, enggak hanya nasi, tapi nasi boleh, terus tadi ayam juga boleh ya, karena ayam kan banyak proteinnya juga. Kemudian sayur ini jangan lupa ya, karena sayur itu banyak mengandung multivitamin buat tubuh ya. Buah juga gitu ya, banyak mengandung multivitamin. Apalagi kita cewek ya, itu butuh banyak banget vitamin-vitamin. Meskipun tubuh ini butuhnya dikit, tapi harus dipenuhi ya, Mbak Julia ya. Tolong ya Iya. sayurnya. Yang paling suka sayur apa? Aduh, kurang suka sayur, Mbak. Oh, iya. Jadi itu ya, mulai dibiasakan ya, makan sayur ya. Yang ada di piring itu makanan pokok itu nasi ya. Makanan pokok nasi boleh diganti sama jagung boleh, sama singkong boleh, sama itu karbohidrat semua ya. Terus lauk pauknya daging boleh, ayam boleh, ikan boleh, telur juga boleh. Terus buah-buahan itu terserah Mbak Julia sukanya apa ya. Kemudian sayuran juga jangan lupa. Jadi ada 4 yang harus ada di piring kita kalau makan sehari-hari. Terus minumnya juga jangan lupa Mbak Julia minum ya. Kalau nggak minum kan haus ya Mbak Julia ya. Iya. Dehidrasi. Nah, minum juga nggak harus banyak ya. Cukup 8 gelas per hari. Nah, Mbak Julia biasanya minumnya berapa gelas per hari, Mbak? Banyak kok, Mbak, ya 8 gelas, kadang lebih. Oh iya, bagus. Makanya itu ya, bagus ya kulitnya ya. Kenyal gitu. Sayurnya kurang. Nggak apa-apa, nanti diperbaiki setelah saya beri ini konseling ini. Kemudian
Nah, Mbak Julia ini kan mau jadi calon pengantin ya. Nanti Iya. kalau udah jadi pengantin mau punya anak enggak, Mbak Julia? Mau Mau dong, kan Mbak. ya? Mau Iya. punya anak yang gimana? Yang sehat apa yang sakit-sakit? Yang sehat. Yang sehat ya. Iya. Iya, ini yang sehat. Ibunya juga harus sehat. Dipersiapkan dengan baik ya, Mbak. Salah satunya ini saya kasih tahu konsumsi asam folat ya. Kenapa kok asam folat itu penting sih buat para wanita ya, apalagi yang mau hamil. Nah, penting karena apa? Karena orang yang mengkonsumsi asam folat itu resiko melahirkan bayi yang cacat itu kecil sekali. Jadi kalau asam folatnya terpenuhi, insya Allah bayinya lahir normal dan sehat gitu, tidak kurang suatu apapun ya. Itu sebagai multivitamin ya. Nanti bisa dari suplemen, bisa beli suplemen ya, atau nanti bisa dari sayur-sayuran ya Mbak Julia ya, kayak sayur-sayuran hijau, brokoli, bayam, terus buah-buahan juga bisa, kacang-kacangan, biji-bijian, telur itu juga mengandung asam folat. Dari sekarang ya Mbak Julia ya, dikonsumsi asam folatnya supaya nanti kalau mau hamil, mau menikah, udah siap untuk hamil setelah menikah. Kemudian ini juga penting ya, apalagi kita kaum wanita, menjaga organ reproduksi. Nah, Mbak Julia, Iya. boleh tanya? Iya, boleh, Mbak. Iya. Salah satu cara salah satu cara menjaga organ reproduksi itu gimana ya Mbak Julia? Ya. Biasanya kalau ganti pembalut aja sih, Yang Mbak. biasa Mbak Julia. Ganti pembalut, terus kalau habis Oh buang ya, kali air, pembalut berapa kali Mbak Julia? kadang 3 kali, 4 kali. Iya, bagus, bagus. Risihan ya Mbak Julia, maksudnya Iya. kita emang harus jadi wanita risih kan ya, harus dituntut seperti itu supaya memang menjaga organ reproduksi ini nantinya berfungsi dengan baik. Nah, salah satunya itu dengan seperti itu yang Mbak Julia lakuin tadi, ganti pembalut 3 sampai 4 kali sehari gitu. Terus mencuci daerah kemaluan setelah buang air Iya. besar dan buang air kecil itu dari depan ke belakang. Kenapa? Karena lubangnya depan sama belakang itu kan deket ya Mbak Julia ya. Nah Iya. kalau kita mencuci apa ya, mencucinya, menyiram airnya dari belakang, otomatis nanti masuk ke lubang yang depan. Ditakutkan apa? Ditakutkan infeksi saluran kemih, nanti sakit ya, infeksi saluran kemih, nanti harus dibawa ke rumah sakit, harus disuntik dengan antibiotik, kan nggak mau ya, makanya dijaga sendiri. Terus ganti celana dalam juga minimal 2 kali sehari. Kalau bisa celana dalamnya yang menyerap keringat, prinsipnya enggak boleh lembab ya, biar bakteri-bakteri jahat itu enggak tumbuh dengan cepat terus menyebabkan beberapa penyakit-penyakit yang menyerang organ reproduksi. Nah, Mbak Julia ini kan calon pengantin ya, Mbak? Iya. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Mbak Julia. Iya, Mbak. Ya. Tahu nggak? Tahu nggak Mbak Julia imunisasi TT? Pernah dengar nggak? Apa imunisasi TT? Imunisasi TT itu Apa kan imunisasi TT itu? yang tetanus itu bukan sih, Mbak? Yang Mbak tetanus, Julia? iya, Mbak. Yang tetanus itu kan, Mbak? Iya benar. Jadi benar-benar Mbak Julia imunisasi. Iya benar, benar. Jadi imunisasi TT itu imunisasi tetanus yang disuntikkan ke tubuh manusia gunanya untuk mencegah kita tertular dari
bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit kejang pada otot ya, tegang, ototnya tegang terus kejang gitu ya. Nah, kan enggak mau ya kayak gitu, jadi harus diimunisasi TT. Imunisasi TT itu penting juga buat kita ya, calon ibu itu yang pertama manfaatnya imunisasi TT itu mencegah kita tertular penyakit itu tadi, tetanus tadi. Kemudian membentuk pertahanan tubuh supaya kita ya tidak tertular tadi. Kemudian kalau kita jadi seorang ibu itu nanti kalau kita disuntik tetanus nanti tidak menularkan diharapkan antibodi yang kita yang setelah disuntikan imunisasi TT itu tadi disalurkan ke bayi karena bakteri tetanus itu salah satu yang bisa masuk ke plasenta, ke tali pusar. Jadi makanya penting banget buat ibu, apalagi ibu hamil juga yang mau hamil itu melaksanakan imunisasi TT. Nah, Mbak Julia ini masih ingat nggak terakhir kali suntik TT itu kapan? Lupa ya, Mbak. Kapan ya itu ya? Nggak ada kartunya juga ya, Mbak? Lupa. Oh, lupa. Iya. Iya. Karena udah lama ya mungkin Iya, terus habis itu udah lama banget. Kapan ya? lama banget ya. Terus mau jadi pengantin juga jadi bingung yang mau diurusin apa. Nah, imunisasi TT itu apa imunisasi TT ya. Jadi Iya. nanti ini Mbak Julia kan lupa ya. Terus enggak ada kartu juga. Jadi nanti imunisasi pertamanya ini nanti mau menikah. Jadi sebelum menikah nanti imunisasi TT yang pertama. Imunisasi TT itu ada 5 tahapan. Dan nanti Mbak Julia mulai lagi yang pertama karena lupanya itu memang karena dulu belum pernah atau pernah tapi lupa, itu enggak apa-apa. Jadi nanti status imunisasi TT yang pertama itu waktu mau jadi calon pengantin. Ya. Mau jadi calon pengantin, nanti yang kedua itu satu bulan setelah suntik TT yang pertama, ya. Terus yang ketiga 6 bulan setelah suntik TT yang kedua, yang keempat itu 1 tahun setelah suntik TT yang ketiga, dan yang terakhir suntik TT yang kelima itu juga 1 tahun setelah suntik TT yang keempat. Nah, perlindungan setelah suntik TT kelima ini sudah tidak perlu suntik TT lagi karena perlindungannya sudah 25 tahun kalau lengkap ya, sampai TT 5 itu perlindungannya sampai 25 tahun. Jadi kalau misalnya mau punya anak lagi, enggak usah suntik TT lagi, enggak apa-apa. Nggih, Mbak Julia nggih? Nggih, Mbak. Nggih, baik. Terus nah ini juga penting Mbak Julia ya. Sekarang kan lagi zaman-zamannya enggak karu-karuan ya Mbak Julia, terus Iya. seks bebas, kemudian hubungan di luar nikah, kan banyak kita mendengar hal-hal seperti itu ya Mbak Julia ya. Iya. Biasanya dampak dari itu apa Mbak Julia? Kalau Mbak Julia biasanya tahu ya mungkin dari tetangga, mungkin dari orang lain atau apa? Iya, Mbak. Infeksi menular seksual kan, Mbak. Bisa terjadi itu. Bener. Bisa terkena ini kan, Mbak, yang sering contohnya yang HIV AIDS itu. Oh iya, memang HIV AIDS itu memang sedang marak sekali ya sekarang ini karena juga belum ada obatnya, tapi kenaikan orang yang kena HIV itu sangat tinggi sekali. Nah, makanya ini harus dijaga ya, Mbak. Infeksi menular seksual ini sebenarnya nggak hanya HIV, banyak banget. Ada kencing nanah, ada raja singa atau chlamydia, kencing nanah atau gonore, terus herpes genital. Nah, kutil kelamin, banyak IMS ini, menular seksual ini, ditularkannya yaitu karena berhubungan
seksual yang tidak sehat, melakukan seks bebas, hubungan seksual di luar nikah. Nah, makanya tujuannya screening calon pengantin itu karena untuk mendeteksi hal-hal itu, supaya nanti kalau udah jadi pengantin mau punya anak terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu. Nah, bahayanya infeksi menular seksual itu apa sih? Bisa menyebabkan mandul kalau buat perempuan. Kemudian kalau kena HIV itu nanti kalau kena HIV kan yang diserang sistem imun. Nah, itu nanti kita dapat terserang banyak sekali penyakit ya, Mbak Julia ya. Terserang banyak sekali penyakit, sariawan tidak sembuh-sembuh. Terus habis itu kalau sakit diare juga tidak sembuh-sembuh, seperti itu, menyiksa sekali pokoknya. Terus akhirnya komplikasi, terus AIDS, nah itu sudah tidak bisa ditolong lagi. Kemudian merusak penglihatan, ya biasanya kalau pada bayi, itu kalau ibunya ada gonore, nah itu biasanya matanya nanti beberapa hari kemudian itu ada nanah-nanahnya di mata, begitu, kasihan. Kemudian menyebabkan kanker leher rahim ya, human papilloma virus ya, virus itu dapat ditularkan melalui itu hubungan seksual yang tidak sehat ya, ganti-ganti pasangan, kita kan enggak tahu orang lain itu punya penyakit apa enggak, kadang-kadang di orang lain enggak ada gejala tapi terus kita yang kena kan, makanya dijaga dari sekarang. Terus bisa menyebabkan kematian juga. Nah, pada bayi itu tadi bisa menyebabkan apa? Matanya ada nanah-nanahnya, kemudian lahirnya prematur, kan kasihan ya kalau lahir prematur ya, Mbak Julia. Repot ngurusinnya, perawatannya harus intensif, kemudian seperti itu. Nah, resikonya juga bayi meninggal. Terus ini juga sekarang tuh kenakalan remaja juga banyak ya. Ada yang mengonsumsi narkoba, ada yang mengonsumsi alkohol, ada yang mengonsumsi rokok itu setiap hari nggak bisa dihindari. Kalau nggak ngerokokan katanya nggak keren gitu kan ya. Iya, nggak Padahal gaul. itu sangat mengganggu. Nggak gaul gitu kan ya. Nggak gaul, nggak keren, nggak laki gitu Iya. ya. Padahal itu mengganggu kesehatan baik kepada dirinya sendiri yang rokok maupun kepada orang lain ya. Kemudian udah jelas-jelas ditulis ya, disclaimer ya, yang Iya. mau rokok, disclaimer-nya, merokok bisa menyebabkan itu kematian, mandul, padahal udah di disclaimer seperti itu, tapi kenapa tetap saja merokok? Katanya karena rokok enak, karena rokok seperti ini nggak keren, aduh, udah kelar hidupnya kalau kayak itu ya. Ya udah, yang penting kita ngasih tahu juga. Kan Mbak Julia kan nggak ngerokok ya? Ya enggak, Mbak, alhamdulillah enggak. Enggak ya. Kalau cewek biasanya emang nggak ngerokok. Nah, kalau ini calon suaminya ngerokok nggak? Calon suaminya? Alhamdulillah enggak, Mbak. Alhamdulillah. Semoga nanti insya Allah jadi keluarga yang sehat. Ya. Amin. Soalnya ini lagi itu apa? Kalau setiap orang tuh pasti ngerokok, apalagi laki-laki ya. Kok berarti bisalah nanti kita kirim menjadi keluarga yang sehat gitu ya. Ya, amin Nah, insyaallah. ya. Ini paparan rokok sama alkohol ini bahaya sekali, Mbak ya. Yang pertama bisa apa? Bisa menyebabkan kemandulan ya. Kalau Mbak Julia mau menikah, nah pasangannya merokok, rokok aktif 1 hari 2 cepet misalnya, atau enggak 3 cepet, ya. Terus minum alkohol lagi. Nah itu, kualitas spermanya jadi enggak baik. Enggak Nah, tahu. kasihan Mbak Julia juga udah nunggu lama. Nanti yang disalahin mertua Mbak Julia, tahunya suaminya Lakinya. yang mandul, maksudnya yang spermanya jelek ya. Lakinya nanti cerai kan itu mandul istrimu nggak bisa hamil, padahal yang lakinya yang jelek ya, rokoknya karena minum alkohol juga, nah itu. Terus kelahiran prematur juga bisa karena ibunya, kalau kelahiran prematur ibunya yang rokok, ibunya yang minum alkohol. Kemudian janinnya tumbuhnya lambat, kecil, terus kok nggak besar-besar ya janinnya ya, kayak gitu. Terus gampang mudah sekali terkena
penyakit. Begitu. Terus biasanya kalau orang yang mengkonsumsi narkoba, rokok, sama alkohol itu biasanya emosinya tidak bisa dikendalikan. Biasanya muncul kenakalan-kenakalan yang merugikan orang lain begitu. Kalau di perempuan biasanya dia bisa melakukan aborsi kayak gitu karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya gitu ya Mbak Julia ya. Iya, Mbak. Jadi seperti itu. Sudah jelas apa yang saya jelaskan tadi? Jelas, Mbak. Jelas ya Mbak Julia. Coba ya saya tanya Mbak Julia ya. Mbak Julia, kalau makan tadi kan nggak ada sayurnya ya. Nah, saya tanya yang harus ada di piring kita setiap hari itu ada berapa sih? Ada apa saja sih? Coba disebutkan. Harus ada nasi, bisa singkong kalau nggak jagung. Terus, itu proteinnya bisa telur, daging, atau ayam. Terus, Ya. sayur, sama buah. Iya, betul. Betul Mbak Julia. Terus yang harus dikonsumsi saat ini apa Mbak Julia? Untuk nanti hamil, kalau mau hamil biar nggak kupuh lagi. Itu, apa ya tadi tuh, Mbak? Asam folat nggak sih, Mbak? Asam folat. Benar. Oh, Mbak Julia memang kayaknya mendengarkan dengan baik ya, karena soalnya dari tadi saya ngajak omong juga nyambung gitu ya. Terima kasih loh Mbak Julia ya. Iya, Mbak. Semoga manfaat ya nanti Iya, ya. kan Nanti penting kalau juga ya, Mbak. iya, semoga manfaat nanti jadi calon pengantin. Oh, saya sudah tahu nih, saya sudah siap gitu ya. Saya mau punya anak sudah siap gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Julia ya. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah, Mbak, cukup. Iya. Ya, sudah. Terima kasih ya Mbak Julia. Lain kali kita ketemu lagi. Kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh kontak saya. Ya, Mbak Hani. Makasih ya, Mbak Hani. Terima kasih Mbak Julia. Bermanfaat sekali. Ya, ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.